menjaga sholat asar tepat pada waktunya, dan apalagi dikerjakan di masjid bagi laki-laki, itu memang tidak mudah. Karena sholat pada saat itu memang waktu-waktu yang seorang laki sibuk-sibuknya. Dia sedang beraktivitas, dia sedang bekerja. Istilahnya waktu itu adalah waktu yang tanggung, sehingga terkadang seseorang dia mengakhirkan, dia menunda-nunda, dan parahnya sampai dia tidak mengerjakannya. Padahal Allah dan Rasulnya memberikan perhatian khusus terhadap sholat asar supaya tidak terlalaikan. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah 238. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafidzu 'ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua salat dan salat wusta, yakni salat asar, dan laksanakanlah salat karena Allah dengan khusyuk. Kemudian di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di tengah-tengah kalian ada malaikat malam dan malaikat siang yang saling bergantian. Mereka berkumpul ketika sholat subuh dan sholat asar. Kemudian malaikat yang bermalam di tengah-tengah kalian naik, dan Rabb mereka bertanya kepada mereka, dan dialah yang paling tahu terhadap mereka, bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Mereka menjawab, kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat, dan kami datangi mereka juga dalam keadaan sholat. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu juga meriwayatkan sebuah hadis tentang keutamaan sholat asar dan subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sholal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa mengerjakan sholat pada dua waktu dingin, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Sholat pada dua waktu dingin itu adalah sholat subuh dan sholat asar. Dari sahabat Buraidah juga meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka salat al-asri faqad habita amaluhu. Barang siapa meninggalkan salat asar, maka telah hapuslah amalannya. Hadis riwayat Bukhari. Maka salat asar ini adalah salat wusta yang Allah telah memberikan penegasan agar ia benar-benar dijaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan penjagaan terhadap salat asar dan juga salat isya sebagai sebab masuk ke dalam surga. Beliau juga memperingatkan bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka telah hapuslah amalannya dan dia sia-sialah pahalanya. Bahkan kalau kita melihat para salafus saleh, misalnya dari kalangan sahabat, misalnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Umar bin Khattab asyik di dalam kebunnya, kemudian sampai beliau terlewatkan sholat asar berjamaah bersama Rasulullah, apa yang terjadi? Beliau menyesal. Beliau mengakui atas kelalaian dirinya, kesalahan yang dilakukannya, sehingga untuk menebus itu semua, sampai kemudian Umar bin Khattab beliau sedekahkan, beliau infakkan kebunnya ini untuk mengganti gara-gara dia terlewatkan satu sholat asar berjamaah bersama Rasulullah.